hari. Itu marilah kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami kembali ke hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak muda GKI Tuhan berkumpul kembali di aplikasi Zoom ini Tuhan, memuji dan membesarkan memuji tempat yang maha tinggi ya Bapa. Bahkan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferdinand Lassa ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan satu persatu ya Bapa. Sedikitlah hati kami satu persatu Tuhan. Biarlah firman pada malam hari ini Tuhan kami dengar bisa bermanfaat dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang kuasa, Bapa murah makasih. Kami minta dari Engkau Tuhan Yesus Kristus, songkala hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman pada malam hari ini Tuhan dapat tertanam dan tertabur dalam hati kami masing-masing. Biarlah menepati dan melakukan hari dan hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang kuasa, Bapa murah makasih. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, Bapa yang tetap dengan Lassa Tuhan, akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Urapan kuasa roh Tuhan dalam kehidupan mereka pada malam hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar bermanfaat dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa kata-kata yang keluar dari Pak Pendeta lewat bibir mulut pada malam hari ini Tuhan, itu semua dari Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sambutlah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak muda sejuta kali Tuhan, siap mendengarkan sabda kebenaran firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ratu. Terima kasih banyak untuk Kakak Pembri yang sudah memimpin kita di dalam doa sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dengan hormat kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Pendeta Ferdinand Lassa SPH SPDK. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa lagi lewat Zoom ini. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Semua sudah dapat? Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadamu jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipercayakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana harusnya aku berbicara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, yang malam hari ini tergabung lewat meeting Zoom ini, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Kristus, tentu saja rahasia-rahasia kebenaran itu dibukakan bagi kita. Itu kita harus berbahagia karena kita menjadi orang percaya, sehingga rahasia kebenaran itu dibukakan bagi kita. Nah, untuk malam hari ini, bagi kita semua anak-anak muda, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Itu berbicara tentang perlengkapan rohani. Kalau di dalam selebaran yang ditayangkan di layar, yaitu milikilah senjata Allah untuk menangkis roh jahat. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sama dengan memperlengkapi diri dengan senjata Allah untuk menangkis serangan iblis. Kita tahu bahwa Paulus berkata bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita melawan melawan akan darah dan daging, artinya berhadapan fisik dengan fisik. Mungkin kita, sebagian yang kita ada di dalam Zoom ini, kita mampu untuk melakukan itu. Tetapi perlu diingat bahwa ini kita melawan roh jahat yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah jumpai, tetapi itu ada, itu nyata. Yang dituliskan oleh Paulus di sini yang tadi kita sudah baca, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita bahwa untuk itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Nah, coba kalau kita lihat, kalau bisa ditayangkan, ada sekitar 6 poin yang kita akan bicarakan pada malam hari yang indah ini. Kalau bisa ditayangkan,
kita lihat di situ kita lihat dari bawah ada kasut Injil damai sejahtera, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, baju sirah keadilan, pedang roh, dan ketopong keselamatan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu kita akan melihat ikat pinggang kebenaran. Karena itu yang dituliskan di dalam ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ikat pinggang, kita lihat ikat pinggang itu adalah bahan keras yang berfungsi menguatkan celana atau celana agar tidak melorot. Biasanya kalau zaman sekarang kita menggunakan ikat pinggang itu sebagai untuk gaya, untuk mode, membuat kita tampak lebih gagah. Tetapi perlu kita tahu bahwa ikat pinggang yang dimaksudkan di dalam Efesus 6 ini, dia termasuk perlengkapan rohani yang harus kita miliki. Firman Tuhan katakan bahwa kita pakai ikat pinggang supaya, karena di ikat pinggang itu biasanya disematkan senjata atau pedang untuk seorang prajurit atau prajurit pergi di medan pertempuran untuk bertempur dengan musuh. Maka itu firman Tuhan katakan bahwa berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa di situ dikatakan bahwa kebenaran ada di situ disambungkan dengan kata kebenaran? Artinya kita harus memiliki kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita perlu ingat bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Maka itu kita perlu menggunakan ikat pinggang kebenaran untuk menguatkan hidup kita selalu ditopang berdiri di atas dasar firman Tuhan. Karena kebenaran ini yang akan membawa kita untuk menyelenggarakan seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita jauh daripada firman Tuhan, berarti kita tidak memiliki ikat pinggang kebenaran itu. Karena hidup kita jauh daripada kebenaran. Makanya sama seperti Paulus berbicara di dalam Efesus pasal 4, di situ dikatakan mengenai manusia baru. Di situ Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup masih mengenakan hidup yang lama, hidup yang belum mengenal kebenaran. Dia suka mencuri, dia suka berkata-kata bahasa kotor dan lain-lain sebagainya. Dia melakukan segala kejahatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu ingat bahwa dimanapun kita berada, kita harus memiliki yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan menguatkan kita. Ketika kita lemah, kebenaran itu yang akan menguatkan kita. Ketika kita susah, kita ingat bahwa kebenaran itu yang akan menghibur kita. Ketika kita mau kemanapun, kita melangkah berdasarkan kebenaran. Kalau kita hidup kita ada kebenaran, saudara-saudara,
kita tidak akan pergi ke tempat pesta pora. Kita tidak akan pergi untuk berjumpa dengan orang yang hidup di luar daripada Tuhan, yang hidup ingin untuk melakukan kejahatan, pembunuhan, pencurian, persinahan, dan lain-lain sebagainya, karena kita mempunyai kebenaran. Ketika hidup kita ada kebenaran, maka kita akan menjadi orang-orang merdeka. Karena kebenaran itu yang akan menghantar kita pada kemerdekaan. Karena kalau kita sudah merdeka dari yang namanya perbudakan dosa, maka kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang baju sirah keadilan. Kita lihat baju, bisa ditampilkan. Itu masih di ayat 14. Kita lanjut baca. Dan berbaju sirakan keadilan. Kita lihat yang ditampilkan itu adalah baju seorang prajurit. Jika mau bertempur di medan pertempuran, maka dia harus menggunakan baju ini. Dia harus menggunakan baju ini untuk masuk dalam pertempuran. Jadi di sini Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus yang siap bertempur melawan kuasa gelap, kuasa penghulu-penghulu udara. Maka itu kita harus siap sedia setiap saat menggunakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama tadi kita sudah lihat tentang ikat pinggang, dan yang kedua kita lihat baju sirah. Baju sirah ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan ketika dalam peperangan. Jadi apakah kita dalam peperangan kita mau menghadapi akan anak panah, menghadapi akan pedang, ataupun tombak, ataupun pisau dari lawan, baju ini bisa menangkis akan semuanya itu. Maka itu perlu kita mempunyai baju sirah keadilan. Nah, baju ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan musuh. Musuh itu mau menggunakan anak panah, mau menggunakan tombak ataupun pedang. Kalau kita pakai baju sirah ini, kita akan terlindung. Tetapi kalau kita badan kosong, mudah sekali untuk kita dirobohkan oleh musuh. Nah, ingat, yang tadi ditampilkan itu prajurit yang nampak di medan pertempuran. Dia harus menggunakan itu. Tetapi yang Paulus maksudkan di dalam Alkitab, pembacaan kita malam hari ini, adalah musuh yang tidak terlihat, yaitu roh-roh jahat. Biasanya kita di Kupang sini masih praktek-praktek perdukunan sihir itu masih banyak. Di pedalaman itu masih banyak. Masih ada orang-orang Kristen yang memelihara hal-hal tersebut, masih menggunakan yang namanya sihir, masih menjadi dukun. Jadi kalau melihat orang berhasil sedikit, dia tidak ingin supaya orang itu berhasil lebih baik lagi atau sukses, maka dia buat dengan kuasa gelap,
kirim mantra-mantra untuk buat orang itu celaka, buat orang itu bangkrut, buat orang itu sakit, dan lain-lain sebagainya. Perlu ingat bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan siap hidup di dalam kebenaran dan mempraktekkan kebenaran itu, maka kita harus melepaskan kehidupan yang lama. Karena kehidupan kita yang lama itu yang akan membawa kita ke dalam hal yang jahat. Nah, kenapa kita perlu yang namanya baju sirah? Karena kita selalu menghadapi yang namanya kuasa gelap. Berbeda dengan orang yang hidupnya biasa-biasa, dia tidak terlalu hidup di dalam lingkungan masyarakat yang atau keluarga yang baik-baik saja. Tetapi kalau hidup di masyarakat yang ada masih memelihara perdukunan, sihir, dan lain-lain sebagainya, bisa saja kita diserang, Bapak Ibu, atau adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan diserang. Maka itu kita perlu yang namanya perlengkapan rohani. Yang pertama tadi, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Kita perlu semua itu. Dan yang ketiga, kita lihat lagi kasut. Kasut ini berbicara tentang sepatu ataupun sandal, alas kaki. Coba ditayangkan, ada prajurit punya kaki itu yang menggunakan sepatu supaya kita lihat. Ya, jadi ini prajurit Romawi yang menggunakan sepatu atau alas kaki ketika mau berperang. Kenapa ini perlu? Alas kaki atau kasut adalah produk seperti sepatu atau sandal yang biasa dipakai untuk melindungi kaki, terutama bagian telapak kaki. Alas kaki melindungi kaki agar tidak cedera dari kondisi lingkungan seperti permukaan tanah yang berbatu-batu, berair, atau udara panas maupun dingin. Jadi alas kaki atau kasut ini sangat-sangat diperlukan oleh seorang prajurit untuk menghadapi musuh ketika di medan pertempuran. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga demikian. Kita memerlukan yang namanya kasut kerelaan. Kenapa disebut kasut kerelaan? Karena kita diberikan tugas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk memberitakan Injil. Maka ketika kita mempunyai kaki yang rela berjalan untuk memberitakan Injil, di situ sama saja kita mempunyai kasut kerelaan. Salah satunya adalah perlengkapan rohani untuk menangkis akan serangan kuasa iblis. Jadi ketika kita memiliki semuanya ini, kita bisa berdiri dengan baik tanpa kita oleng sini dan sana, karena kita mempunyai alas kaki yang bisa membalut kaki kita untuk kita berdiri tegak. Jadi kalau kita jalan ataupun berlari, kita tidak sakit, kaki kita tidak sakit. Begitupun dengan kalau kita memberitakan Injil, ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita ketika berada di dalam kerajaan surga.
Maka itu janganlah kita jemu-jemu untuk memberitakan firman Tuhan. Kasut kerelaan memberitakan Injil akan membuat kita mau berkorban pikiran, tenaga, dan waktu kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita siap berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban waktu untuk memberitakan firman. Kasut dalam firman ini merujuk kepada sandal yang dipakai oleh prajurit Romawi yang digunakan agar mereka bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat. Kasut melambangkan kesiapsediaan prajurit kapanpun diperintahkan untuk pergi. Nah, kalau kita lihat TNI zaman sekarang ini, kalau hidup di tempat-tempat konflik atau mereka dikirim ke tempat-tempat konflik, kalau mereka beristirahat, buka sepatunya itu tidak jauh dari mereka beristirahat atau tempat tidur mereka. Kenapa demikian? Karena ketika ada perintah bahwa musuh menyerang, mereka cepat mengambil sepatu untuk menggunakannya untuk terjun di medan pertempuran. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga demikian. Harus mempunyai kesiapan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Baik itu di dalam keluarga kita, di lingkungan rumah kita tinggal, atau tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan tempat kita sekolah atau kita menimba ilmu di universitas atau kampus. Kita harus rela untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang haus akan kebenaran. Nah, selanjutnya yang poin yang keempat, yaitu perisai iman, ayat 16. Ayat 16 itu di situ dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Coba ditampilkan perisai iman. Perisai itu biasanya tangan kiri memegang perisai itu. Itu berfungsi sebagai alat untuk melawan serangan iblis atau serangan musuh. Biasanya itu kalau ada tombak itu dipakai untuk menangkis, atau ada anak panah yang menyerang itu juga bisa dipakai untuk menangkis, supaya mata kita itu jangan kena tombak ataupun kena pedang ataupun kena anak panah. Itu fungsi dari perisai, ataupun menangkis pukulan daripada pedang musuh ataupun tombak daripada musuh. Nah, Bapak Ibu atau adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus katakan bahwa dalam keadaan apapun pergunakanlah perisai iman untuk bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, kalau kita berbicara tentang perisai ini untuk memadamkan panah api, kita kembali lagi kita melihat bahwa kalau orang yang biasa menggunakan kuasa kegelapan, dia biasanya mengirim akan sihir panah-panah api. Dia akan mengirim roh-roh jahat untuk datang dan menyerang kita. Maka perisai iman ini berfungsi untuk menangkis
Jadi kita harus memiliki perisai ini untuk bisa menangkis akan semua serangan dari si jahat. Perisai adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan dari serangan musuh. Perisai merupakan alat yang dipakai untuk menghalangi dan mematahkan serangan dari musuh. Maka itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman yang tertanam di dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, jangankan kita bilang kita Kristen, tetapi jangan menjadi Kristen KTP. Hanya KTP saja tetapi tidak punya iman. Nah, iblis itu paling takut kalau kita punya iman, karena Yesus Kristus bilang kalau kita punya iman besar seperti biji sesawi. Hari ini kalau kita katakan gunung pindah ke laut, maka gunung pun pindah. Tetapi ingat saudara-saudara bahwa itu adalah harafiah. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kalau kita mempunyai masalah sebesar biji sesawi saja, kalau kita punya iman hari ini, dengan iman kita katakan selesai akan selesai. Karena apa? Iman yang kita dasarkan atas dasar firman Allah. Dalam hidup kita punya kebenaran, maka dimanapun kita berada, kita akan tetap mengokohkan iman kita di dalam Kristus. Orang mau bujuk kita untuk pindah agama pun kita tidak bisa lakukan itu, karena kita sudah punya iman, kecintaan kita, perjumpaan kita secara iman di dalam Kristus Yesus. Pengalaman-pengalaman iman kita itu yang menguatkan kita di dalam perjalanan mengikuti Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, terkhususnya yang merantau-merantau ini, banyak godaan sini sana untuk beralih iman. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada satupun yang beralih iman, karena kita sudah mengalami perjumpaan iman dengan Kristus Yesus. Secara pribadi kita sudah berjumpa dengan Kristus melalui apa? Kecintaan, kedalaman kita meneliti akan firman Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, pegang baik-baik firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menghantar kita masuk di dalam kerajaan surga. Terutama iman kita akan Yesus Kristus. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa-dosa kita. Sekalipun kita tidak melihat, cuma Alkitab yang ditulis oleh nabi-nabi, ditulis oleh rasul-rasul yang menceritakan bahwa Yesus sudah datang ke dunia, mati dan hidup kembali, naik ke surga. Dengan iman kita percaya. Maka itu kepercayaan kita harus didasarkan oleh dasar yang kokoh di dalam firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan melihat poin yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu adalah topi. Kalau zaman itu adalah topi yang digunakan di kepala. Ya, kita bisa lihat ini adalah topi yang keras dan kaku. Biasanya terbuat dari baja. Fungsi ketopong ini apa? Untuk melindungi kepala kita dari serangan musuh, dari
pedang musuh, dari tombak ataupun panah. Karena di kepala itu sangat-sangat penting. Jadi kita harus melindungi kepala kita dari pedang-pedang atau tombak ataupun dari semua benda-benda asing yang dilancarkan oleh musuh. Ini sangat berguna bagi kita. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan ini adalah bagian dari perlengkapan rohani, senjata Allah. Iblis paling takut kalau pikiran kita ini diisi oleh kebenaran. Iblis paling takut. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kepala kita itu di dalamnya ada yang namanya otak. Otak itu tempat untuk menyimpan segala sesuatu. Maka itu kita harus lindungi kepala kita supaya jangan diserang oleh musuh. Biasanya kalau orang mudah untuk beralih keyakinan karena otaknya dicuci. Otaknya dicuci dengan ajaran-ajaran yang tidak jelas. Ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa di luar daripada Yesus ada keselamatan. Orang yang berbuat kasih tanpa mengenal dan percaya kepada Yesus bisa selamat. Ini ajaran-ajaran yang mencuci otak kita untuk tidak berpegang pada firman yang kita baca setiap saat. Nah, ini berbahaya. Kita yang sekarang ini hidup di zaman modern, semua pengetahuan dapat kita capai, dapat kita jangkau melalui Google dan lain-lain sebagainya, melalui akan TikTok, melalui akan Facebook, melalui akan YouTube. Semua kita bisa dapatkan pengajaran-pengajaran yang sehat dan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Maka itu perlu diingat, kalau pikiran kita dicuci dengan ajaran-ajaran sesat, maka kita mudah untuk meninggalkan akan Kristus. Hari ini orang tidak lagi mau percaya yang namanya Yesus, karena dikatakan bahwa Yesus itu tidak mati, tapi diserupakan Yesus itu tidak pernah lahir dan lain-lain sebagainya. Yesus itu hanya suatu cerita dongeng. Yesus itu tidak pernah berkorban. Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib dan lain-lain sebagainya. Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan, dia adalah nabi biasa. Tapi perlu ingat, hanya Yesus yang berani mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia akan kembali ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagi kita. Hanya Yesus yang mampu, Yesus yang berani menyatakan pernyataan seperti itu, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang nabi pun di kolong langit ini yang berani mengatakan demikian, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia akan katakan bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya. Artinya Yesus memang benar-benar Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa
Firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Itu Yohanes pasal 1. Yesus sang firman itu yang sudah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan dinamakan Yesus. Jadi Yesus itu manusia. Ketika kita percaya kepada Dia, berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh. Termasuk pergunakanlah ketopong keselamatan. Pergunakanlah topi ini untuk melindungi kepala kita dari serangan kuasa iblis. Menangkis serangan iblis. Karena iblis biasanya datang mencuci pikiran. Kalau pikiran kita sudah jorok, pikiran kita sudah jahat, kita bisa melakukan yang namanya kejahatan. Tapi kalau pikiran kita itu ada firman Tuhan, pikiran kita selalu ada yang namanya kebenaran. Biar kita melihat orang berbuat jahat pun, kita tetap memberkati orang itu. Karena kita selalu hidup di dalam kebenaran. Makanya Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 kalau tidak salah. Coba satu orang bisa baca buat kita. Roma pasal 12 Roma pasal 12 Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, di bawah perikop persembahan yang benar. Ayatnya yang kedua, malah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Jadi kita sudah baca Roma pasal 12 ayat 2. Di situ Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu berbicara tentang pikiran. Jadi kalau setiap saat kita mengkonsumsi hal-hal yang positif, maka akan kita lakukan dengan tindakan-tindakan yang positif. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir jorok yang jahat, maka yang akan keluar dari tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang menyalahi firman Tuhan. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Karena memang pikiran kita jorok. Pikiran kita berpikir hal-hal yang jahat. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita bahwa perbaharuilah budimu. Perbaharuilah pikiran kita setiap saat. Nah, untuk memperbaharui pikiran kita setiap saat, perbaharui dengan cara apa? Firman Tuhan. Kita harus terus merenungkan atau membaca firman Tuhan ini dan renungkan siang dan malam. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1, kesukaan orang benar itu apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi kesukaan orang-orang fasik adalah hidup di dalam perkumpulan-perkumpulan kejahatan. Suka minum mabuk, suka pergi ke yang sekarang ada di kota-kota besar, yang sekarang ada merantau di kota-kota besar, sama seperti Jakarta, Surabaya, ataupun Makassar, ataupun Manado.
itu pasti ada yang namanya klub-klub malam, diskotik. Jadi ingin untuk do game lain-lain sebagainya. Ingat, adik-adik, di sana itu banyak kejahatan yang terjadi. Tempat-tempat seperti itu banyak kejahatan yang terjadi. Di situ bisa terjadi persinahan, bisa ada transaksi jual manusia di situ, bisa ada yang namanya narkoba dan lain-lain sebagainya. Maka kalau kita hidup di dalam perkumpulan-perkumpulan seperti itu karena pikiran-pikiran kita sudah jahat, ingin untuk seperti itu, maka kita akan menjadi seperti itu. Maka Paulus tegaskan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Maka itu perlu setiap saat pikiran kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan supaya pikiran kita ini dijernihkan oleh firman Tuhan, supaya bisa berpikir yang positif dan yang berkenan kepada Allah. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau pikiran kita atau perbaharua budi kita sehingga kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita bisa memperbaharui pikiran kita setiap saat, ingat di ayat 1 di situ dikatakan bahwa persembahkanlah hidup yang kudus, persembahkanlah hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadat yang sejati. Maka itu kita harus lindungi pikiran kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran supaya kita lakukan. Yang terakhir kita lihat lagi dari pedang roh. Kita lihat yang terakhir berbicara tentang pedang roh. Ya, kita sudah lihat pedang ini biasanya digunakan saat di medan pertempuran untuk menghadapi musuh. Jadi kita bisa pakai pedang, prajurit itu bisa menggunakan pedang untuk menyerang musuh. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai pedang roh. Pedang roh adalah, atau biasanya di dalam Efesus ini, pedang ini merupakan bagian dari senjata rohani yang harus dikenakan oleh setiap orang Kristen atau orang percaya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, untuk memampukan kita melawan kejahatan dari iblis. Kenapa kita harus memiliki pedang roh? Pedang roh itu berbicara tentang doa-doa kita setiap saat. Kita harus memiliki jam-jam doa khusus untuk bisa berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Iblis paling takut kalau kita dekat dengan Tuhan. Setiap saat kita bergaul dengan Tuhan, dia takut untuk menghadapi kita. Bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang kita. Karena kita selalu menggunakan setiap perlengkapan senjata Allah untuk menangkis semua kuasa iblis.
Jadi orang yang dia bisa menggunakan ini perlengkapan, semua 6 perlengkapan ini, itu adalah orang yang hebat di dalam iman Kristen. Tapi kita lihat orang-orang yang tidak mempunyai perlengkapan rohani, satu kali dibuat oleh dukun saja dia bisa keok, dia bisa jatuh, dia bisa sakit tiba-tiba. Itu karena apa? Tidak memiliki perlengkapan senjata Allah. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa memiliki perlengkapan senjata Allah? Kita akan lihat bagian yang terakhir, cara memperoleh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama itu menyerahkan tubuh dan hidup dalam firman. Menyerahkan tubuh kita dan hidup di dalam firman. Itu Roma pasal 6 ayat 13. Coba salah satu orang baca buat kita. Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13, di bawah berikut mati dan bangkit dengan Kristus. Ayatnya yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Jadi yang firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, firman Tuhan menegaskan bahwa jangan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi kita serahkan kita pemikiran untuk diisi dengan hal-hal yang jorok. Khususnya kita laki-laki lihat perempuan pakai celana di atas lutut, kita pemikiran pasti sujorok. Itu buang pikiran-pikiran seperti itu, karena itu akan mudah sekali bagi iblis menyerang kita. Buang hal-hal demikian, pemikiran-pemikiran demikian. Jangan serahkan tubuh kita kepada dosa, anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Atau mungkin di sini yang suka pukul orang, kita pakai kita pun tangan untuk pukul orang. Ada anak-anak muda yang pacaran, laki-laki suka pukul perempuan. Ataupun sebaliknya, ada perempuan yang berfisik seperti laki-laki, mempunyai tenaga seperti laki-laki, pukul laki-laki. Ada seperti itu. Saya berbicara ini karena memang pernah menjumpai demikian. Ada perempuan yang pukul laki-laki di dalam rumah tangganya, mereka cekcok. Ternyata bukan laki-laki yang pukul istri, istri yang pukul suami, dan akhirnya masuk polisi dan diproses. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Maka itu kita jangan menyerahkan tangan kita untuk menjadi, atau anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman. Tangan jangan pukul orang, jangan mencuri, dan lain-lain sebagainya. Biasanya kalau kita yang orang-orang yang kerja di dunia pemerintahan ataupun di kantor ataupun di tempat-tempat atau di toko yang jadi kasir itu, tangan itu jangan suka mencuri, karena itu bukan hak kita. Biasa di
di pemerintahannya tangan biasa otak-atik itu komputer untuk tukar-tukar angka dong, itu lebih baik jangan. Karena kalau kita makan uang yang bukan hak kita, nanti jadi penyakit di kemudian hari. Jadi perlu kita menjauhkan diri dari semuanya itu. Mulut kita dipergunakan untuk mengucapkan berkat, mengucapkan firman Tuhan. Jangan kita mengutuk orang, kita maki orang, ataupun menghina orang dan lain-lain sebagainya. Jangan. Mulut kita itu diciptakan Allah untuk satu, kita bisa makan minum, juga kita bisa berbicara, dan juga kita memberkati orang lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan kita diserahkan untuk mengutuk orang, maki orang, memfitnah orang, pakai mulut untuk minum-minum mabok. Laki-laki dong yang minum mabok bertobat ini malam. Laki-laki dong yang suka isap rokok bertobat ini malam. Karena minum mabok itu akan jadi penyakit di kemudian hari. Yang merokok dong itu bertobat karena nanti akan jadi kanker paru-paru. Bertobat, bisa kanker mulut dan lain-lain sebagainya. Bertobat dari semua itu. Jangan serahkan kita pun anggota-anggota tubuh kepada dosa, tapi bertobat dari itu semua. Yang punya kaki itu jangan kita pakai untuk kita jalan-jalan di tempat yang penuh kejahatan. Su tahu itu tempat kejahatan, kita masih jalan di sana. Yang biasa di kota-kota besar, pi di disko-disko dong berhenti sudah. Yang suka kalau di gereja suruh menari untuk Tuhan tidak mau, tapi kalau di pesta berdebu, khususnya yang dari TTS dong itu, saya kalau pi di soe sana, pi di acara pesta berdebu dari malam sampai pagi, berdebu. Saya lihat itu, saya cuma menangis di dalam hati. Terkadang dong bilang kalau kita di gereja, kalau kita menari, itu orang gila. Tapi kebalikan, saya bilang mana yang gila, apakah yang di pesta atau yang di gereja? Kalau di gereja itu kita menari untuk Tuhan, tapi kalau di pesta kita menari untuk siapa? Kita menari untuk siapa? Ada yang dia sumabuk, dia pitarik orang pun pasangan kau menari sama-sama. Tidak boleh Bapak Ibu atau adik-adik atau saudara-saudara, tidak boleh. Karena itu akan menjadi hal yang tidak baik, menimbulkan hal yang tidak baik. Terkadang juga kita duduk berkumpul untuk kita membicarakan nama orang, memfitnah akan orang. Tidak boleh. Mata kita jangan diserahkan pada kejahatan. Lihat hal-hal yang tidak baik, kita lihat terus. Nanti itu mata bisa jadi rusak. Kita harus melihat pada kebenaran. Kita harus lihat Alkitab untuk kita membaca, agar kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita jangan menyerahkan tubuh kita untuk menjadi alat kejahatan bagi iblis. Terkadang kita melakukan persinahan. Sekarang Bapak Ibu, persinahan itu bukan, kalau dulu persinahan itu bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sekarang tidak.
laki-laki dan laki-laki juga bisa terjadi persinahan. Dan itu sudah marak karena kita menghadapi akhir zaman dan semua itu akan tergenapi yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab yang kita percayai ini. Maka itu malam hari ini kalau masih ada hal-hal yang seperti itu, kita tanggalkan, kita buang. Karena di dalam Efesus itu dikatakan bahwa Efesus pasal 4 itu dikatakan bahwa lepaskan manusia lama baru bisa mengenakan manusia yang baru. Jadi saya biasa contohkan seperti kalau kita punya baju. Kalau kita punya baju baru dan kita tidak mandi sudah 2-3 hari ataupun 1 minggu menggunakan baju yang sudah kotor, sudah bau, tidak mungkin kan kita ambil itu baju baru dan kita kenakan dengan baju yang lama. Tapi kita harus membersihkan tubuh kita, melepaskan baju lama yang kita kenakan, bersihkan tubuh kita, baru kita bisa gunakan baju yang baru. Demikian pun dengan yang dimaksudkan oleh Paulus, tanggalkan manusia lama karena akan binasa dengan kejahatannya, baru kita bisa mengenakan manusia yang baru, hidup yang baru yang diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Jadi malam hari ini kalau masih ada yang suka pakai anggota-anggota tubuh untuk lakukan kejahatan, mendingan bertobat sudah. Yang kedua, kita harus menjadi murid Kristus. Kenapa harus menjadi murid Kristus? Kalau kita menjadi murid Kristus berarti kita terus belajar tentang kebenaran. Karena kebenaran itu yang membawa kita kepada kemerdekaan. Maka itu kita harus menjadi murid dan murid seumur hidup. Tidak lepas dia itu pendeta ataupun guru agama ataupun siapa saja, dia harus jadi murid. Jadi murid Kristus. Karena guru kita adalah Yesus itu sendiri. Kita mau berpangkat tinggi, mau jadi kepala kantor ataupun mau jadi apa saja, mau jadi jaksa atau mau jadi hakim ataupun jadi bupati ataupun wakil bupati, wali kota ataupun gubernur atau apa saja, sebagai orang Kristen kita harus menjadi murid Kristus. Karena dengan menjadi murid Kristus, kita terus belajar tentang kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan menghantar kita kepada kemerdekaan. Dan setiap kita belajar tentang kebenaran, maka ada rahasia-rahasia kebenaran yang diungkapkan bagi kita. Sehingga kita bisa menyelenggarakan hidup kita sesuai dengan kebenaran. Yaitu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita lakukan, yang buruk kita tanggalkan. Kita tinggalkan, menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, yang jorok, yang jahat. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Salah satu orang baca buat kita. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Yohanes pasal
8 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32 di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam firman, maka Yesus bilang kita benar-benar murid. Murid untuk belajar firman itu. Dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Siapa yang mau diperbudak oleh dosa, siapa yang mau diperbudak oleh kuasa kegelapan, atau siapa yang mau untuk dijajah, hidup dalam perbudakan tidak mudah. Karena apa? Kemerdekaan kita dirampas. Tetapi kalau kita hidup merdeka, kita bebas untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kebebasan yang dimaksudkan atau kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yesus bukan kemerdekaan yang lantas kita pakai kemerdekaan itu untuk berbuat seenak hati. Tidak, tetapi kemerdekaan untuk hidup bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Dan merdeka bukan merdeka yang saat ini kita nikmati selama kita hidup, tetapi kemerdekaan yang akan datang, yaitu kita masuk di dalam kerajaan surga untuk menikmati segala sesuatu yang disiapkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memperoleh perlengkapan senjata Allah, poin yang kedua adalah menjadi murid Kristus. Supaya kita bisa mengetahui kebenaran itu sendiri, dan kebenaran itu yang akan menghantar kita kepada kehidupan kekekalan. Poin yang ketiga yang terakhir dari pembahasan kita adalah Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3, sebagaimana yang tadi kita sudah baca. Salah satu orang baca buat kita kembali Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 di bawah perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ya, baik. Kita garis bawahi tentang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat bahwa mempersembahkan tubuh yang hidup, kenapa Paulus tidak mengatakan mempersembahkan tubuh yang mati? Tidak ada orang mati memuliakan Allah.
tidak ada, tetapi orang yang hidup yang mampu bisa untuk memuliakan Allah. Ketika seseorang meninggal, dia akan menjadi mayat. Tubuhnya sudah tidak berdaya karena di dalamnya tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Maka itu selama kita masih hidup di dunia ini, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup itu artinya tubuh yang tidak mati. Karena kalau tubuh yang mati, tubuh itu tidak bisa memuliakan Allah. Nah, tubuh yang hidup itu berbicara tentang pikiran kita. Setiap anggota-anggota tubuh kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Berpikir sesuai firman Tuhan, mendengar sesuai dengan firman Tuhan, melihat pun harus sesuai dengan firman Tuhan, berperasaan pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Kaki dan tangan pun harus sesuai firman Tuhan. Berkata-kata pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari sesuatu yang tidak pantas kita pikirkan. Jangan kita pergunakan kita punya telinga untuk mendengarkan orang bergosip. Tapi pergunakanlah telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti tadi, mata saya sudah jelaskan, mulut saya sudah jelaskan, tangan dan kaki saya sudah jelaskan. Hati kita harus melekat pada kebenaran, harus menyimpan kebenaran. Jangan menyimpan hal-hal yang mengandung dosa, karena akan membuat tubuh kita sekalipun masih hidup tetapi dianggap mati. Kita pernah ingat bahwa Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu tentang, saya lupa ayatnya, tapi Yesus bilang begini, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Itu artinya apa? Orang yang hidup tapi sudah dianggap orang mati, menguburkan orang yang benar-benar mati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita mempersembahkan tubuh yang mati sekalipun kita masih hidup tetapi sudah dianggap mati. Ini Tuhan tidak mau. Dan yang kedua adalah tubuh yang kudus. Tubuh yang kudus ini juga sama. Jangan kita serahkan tubuh kita ke dosa, tapi jauhkan tubuh kita dari hal-hal yang namanya dosa, dari kejahatan, dari hal-hal yang mengandung dosa. Begitupun dengan tubuh yang berkenan kepada Allah. 3 hal ini harus kita miliki di dalam hidup kita. Mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saya biasa contohkan seperti ini. Kita biasa pergi ke pasar atau di pinggir-pinggir jalan, kita akan menemui orang-orang berjualan buah. Mau buah apa saja pasti kita temui. Kita juga pernah mungkin membeli buah dan kita menikmati. Nah, yang saya mau katakan di sini, kalau kita membeli buah, pasti kita mencari buah yang segar, yang tidak busuk.
baru kita membeli. Orang yang bodoh, orang yang kurang waras, yang dia membeli buah yang busuk. Tapi orang yang baik, dia akan membeli buah yang baik, yang segar, yang sehat. Nah, Tuhan pun demikian. Tuhan tidak mau menikmati hidup kita atau tubuh kita yang rusak, tetapi dia mau menikmati hidup kita yang berkenan kepada Dia, yang hidup dan yang kudus. Sama seperti kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 kalau tidak salah, itu mengenai pokok anggur yang benar. Jadi kita lihat di situ berbicara tentang pokok anggur yang benar itu Allah sebagai Bapa pemilik kebun, pohon itu adalah Yesus itu sendiri, dan kita adalah ranting-rantingnya yang siap untuk berbuah. Nah, ranting yang siap untuk berbuah itu dibersihkan terus-menerus agar ranting itu bisa berbuah dengan lebat. Nah, sebagai pemilik kebun, Bapa ingin menikmati buah yang dihasilkan dari pohon itu adalah buah yang segar, buah yang tidak busuk, buah yang sehat. Nah, saya biasa contohkan seperti buah apel. Buah apel kalau dia segar, kalau kita gigit, renyah di mulut. Nah, itu sama seperti dengan Bapa ingin menikmati hidup kita. Menikmati hidup kita yang seperti tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itu kita mau seperti apa tuh, Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Mau seperti apapun, Tuhan akan bergaul karib dengan kita karena kita memiliki tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi saya sudah ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita jauh dari lingkungan keluarga, dari orang tua kita, entah yang ada di Kupang, yang ada di Makassar, yang ada di Manado, yang ada di Tangerang, Jakarta, ataupun di mana saja kita berada. Ingat, perlengkapilah diri kita dengan senjata Allah, supaya dimanapun kita berada, kita bisa menangkis akan serangan kuasa gelap, serangan kuasa iblis. Karena yang kita hadapi bukan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat yang selalu memberikan bagi kita serangan demi serangan, tetapi kita bisa menangkisnya karena kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang siap sedia pergunakan perlengkapan senjata Allah untuk menangkis itu semua. Dan ingat, kita harus mengejar untuk hidup di dalam kebenaran, menjadi murid Kristus, dan mempersembahkan segala sesuatu dari hidup kita yang hidup, berkenan, dan yang kudus bagi Allah. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada yang memimpin, atau saya memimpin kita di dalam doa. Bagaimana yang pimpin? Oh, ya, baik. Bapak, saya ada sedikit satu pertanyaan. Saya harap Bapak Boleh. bisa menjawab bagi saya. Soalnya itu yang menjadi pertanyaan saya sangat baik. Pertanyaan ada di chat.
Saya baca saja Bapak. Oke. Apakah kita menipu seseorang demi hal yang baik itu berdosa atau tidak berdosa Bapak? Dosa ya tetap dosa. Dosa tetap dosa. Kita kembali kepada kisah Yakub dan Esau. Pernah baca kisah itu? Kisah Yakub dan Esau. Esau kan anak sulung daripada Ishak. Yakub itu anak bungsu. Menurut tradisi orang Yahudi, anak sulung itu yang akan mendapatkan warisan dari orang tuanya atau bapaknya, karena dia anak sulung. Tetapi Ribka mendengarkan hal itu, dan dia memanggil Yakub. Karena Ribka tahu bahwa Esau itu menikahi akan perempuan Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu Ribka berkata kepada Yakub, pergi untuk ambil kambing ataupun domba supaya diolah menjadi makanan yang enak dan diberikan kepada Ishak. Karena Ishak pada waktu itu sudah tua dan matanya sudah buta. Kalau tidak salah di dalam firman Tuhan itu dijelaskan. Nah, apa yang terjadi? Esau pun diperintahkan oleh Ishak untuk pergi berburu. Karena Esau ini suka berburu, maka Ishak menginginkan untuk makan hidangan yang lezat dari hasil pemburuan dari Esau itu sendiri. Nah, saat Esau pergi untuk berburu, Ribka menyuruh Yakub pergi ke ladang untuk mengambil kambing 1 atau 2 ekor itu untuk diolah jadi makanan yang lezat. Maka ketika selesai diolah kan bulu kambing ataupun domba itu dipakaikan di tubuh daripada Yakub. Karena Yakub ini kan orangnya berkulit licin, tidak punya bulu. Sedangkan Esau itu tubuhnya berbulu. Nah, saat Yakub membawa makanan ke Ishak, selesai Ishak makan, maka Ishak memberkati Yakub. Nah, di saat itu kan Yakub ini kan dia pakai bulu kambing atau domba ini di tubuhnya. Jadi Ishak karena matanya sudah tidak bisa melihat, dia dengar dengan jelas, telinganya dengar jelas bahwa suara itu suaranya Yakub. Tapi ketika diraba, tubuhnya adalah tubuh Esau karena berbulu. Nah, ini salah satu penipuan Ribka dengan Yakub kepada Ishak untuk Yakub ini mendapatkan berkat dari Ishak. Dan itu yang terjadi. Memang berkat hak kesulungan itu diberikan oleh Ishak kepada Yakub karena taunya Ishak bahwa itu adalah Esau. Memang Yakub mendapatkan hak kesulungan itu, tetapi konsekuensinya
Yakub harus menjalani hal yang menyakitkan. Maka itu penipuan apapun tetap penipuan dan itu dosa. Sekalipun kita bilang penipuan itu untuk hal kebaikan, tetap itu akan dosa. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita tahu, kita katakan ya. Jangan kita putarbalikan fakta atau suatu perkara ataupun hal-hal yang lain. Tidak boleh. Karena anak Tuhan itu akan mengatakan ya dan amin. Benar dan tidak benar. Benar dan salah. Itu anak Tuhan. Jadi benar tetap benar, salah tetap salah. Jangan sudah salah, kita membenarkan. Itu akan menjadi dosa bagi perjalanan hidup kita. Saya kira mungkin ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih. Saya kembali. Ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau tidak. Kalau tidak ada lagi memberi kesempatan, saya kembalikan kepada Farida. Untuk puji nama Tuhan, terima kasih banyak untuk pelayanannya hari ini untuk Bapak Pendeta Ferdinand Lasso SPA ADK. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu di dalam setiap tugas dan pelayanan untuk saat berkat. Baik, kita akan mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan kita mengangkat satu